Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah kembali kita melanjutkan kaji ayat-ayat Al-Qur'an. Semoga menjadi amal soleh kita dan bekal kita untuk lebih dekat dengan Allah sehingga sukses dunia dan akhirat insyaallah. Mohon maaf sebelumnya saya dalam perjalanan, semoga sinyalnya lancar-lancar aja insyaallah. Jamaah rahimakumullah, pada ayat 15 Allah berfirman, huwallazi ja'ala lakumul arda. Dialah Allah yang menjadikan untukmu bumi ini zalulan, ya, mudah dinikmati, ya, mudah dijangkau, mudah dikelola, itu semua pada kata zalul, ya. Famshu fil ardi fi manakibiha wa kulu min rizqih, maka berjalanlah di penjuru-penjuru bumi, wa kulu min rizqih, dan makanlah dari rezekinya, dan kepadanya manusia semua akan kembali kepada Allah. Semuanya akan dibangkitkan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jamaah rahimakumullah, penting ayat ini jangan lupa dikaitkan dari ayat yang ke-12, ya. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Ya. Manusia diberi kebebasan hidup di bumi, ya, walaupun disuruh bernikmat-nikmat, namun jangan lupa Allah. Ya. Maka kemudahan-kemudahan yang ada di bumi hendaklah tetap membentuk orang beriman itu menjadi manusia-manusia yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam seluruh gerak-geriknya di atas bumi ini, wabil khusus di dalam menikmati semua fasilitas yang ada di bumi, supaya menjadi orang-orang yang yakhshawna rabbahum bil ghaib, takut kepada Allah secara ghaib, agar dirinya mendapat maghfiratu wa ajrun kabir. Maka dengan ungkapan huwallazi ja'ala lakumul arda, ya, dialah yang menjadikan untukmu bumi ini, ya. Maka ayat ini akan memberi satu dampak khasyah, ya, rasa takut ketika ayat ini menumbuhkan dua sikap keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Pertama, sikap i'tiraf, ya. I'tiraf itu mengakui, ya, apapun yang kita dapatkan di atas bumi ini adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan banyak diungkapkan oleh Al-Quran yang pernah melupakan, ya, melupakan sumber asli daripada apa yang kamu nikmati di atas bumi. Ya. Misalnya di surat An-Nahl, wa ma bikum min ni'matin, ya, faminallah.
sekecil apapun nikmat yang kamu miliki, harus kamu akui itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka mereka yang tidak mengakui bahwa apa yang dia nikmati di atas bumi ini dari Allah, maka Allah sebut sebagai satu kemaksiatan. Di surat An-Nahl juga dibahas ya. Oleh karena itu dalam kitab tafsir An-Nahl itu juga disebut dengan surat An-Ni'am ya. Surat yang mengeksplor berbagai macam nikmat Allah ya. Dikecam dengan mengungkapkan begini, ya'rifuna ni'mat Allah thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Ya. Manusia itu banyak yang menyadari ya. Menyadari itu nikmat Allah. Tapi dia mengingkari, artinya tidak menjadikannya dekat dengan Allah ya. Yang puncaknya adalah dari nikmat Allah, manusia seharusnya timbul rasa syukur kepada Allah. Tapi kalau yungkiruna, kalau dia tidak merasa apa yang dia dapatkan ini dari Allah, ya, maka bagaimana mungkin manusia akan mengenal Allah melalui nikmat-nikmat. Padahal di ayat ini dan ayat yang lain sengaja Allah jadikan untuk manusia. Huwallazi ja'ala lakum, ya. Huwallazi ja'ala lakumul arda. Dialah yang menjadikan. Ya. Maka harus ada iktiraf. Ya. Qarunlah manusia yang terkenal tidak mengakui. Ya. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Semua hartaku yang banyak ini bisa saya miliki ya karena kepintaran saya. Ya. Maka orang yang yungkirunaha ya disebut dengan kafartum. Ya. Disebut kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak mustahil orang yang kufur seperti ini ya, nikmatnya bisa melimpah ruah ya, sebagaimana yang dialami Qarun ya. Tapi kemudian dari nikmat itulah dia akan dibinasakan oleh Allah di dunia ini apalagi di akhirat ya. Fakhsafna bihi wa bidarihil arda. Akhirnya bumilah yang bertindak, yang menenggelamkannya ya, kalau istilah sekarang itu yang tertimpa longsor ya, dirinya dan rumah-rumahnya semua habis ya. Ya, itu seharusnya pesan Allah yang sifatnya menjelaskan tentang peran dirinya, wallazi ya. Dan ayat-ayat seperti ini diawali dengan huwallazi akan antum dapatkan banyak di surat Al-An'am ya. Wa huwallazi yatawaffakum wa huwallazi ja'ala lakumun nujuma. Itu tujuannya agar terjadi i'tiraf ya, pengakuan bahwa tanpa nikmat dari Allah ya, bagaimana mungkin manusia bisa hidup. Ya. Yang kedua seharusnya menumbuhkan sikap ya, apa yang disebut dengan al-inqiyad ya. Karena tahu dari Allah ya tunduklah kepada Allah ya. Agar Allah semakin menambahkan hidayahnya kepada manusia yang
uh, mau tunduk kepada Allah, baik karena syukurnya ataupun karena betul-betul menggunakan nikmat-nikmat itu untuk ketaatannya, yang puncaknya adalah menjadi sebuah keimanan yang disebut dengan al-khasyah. Ya. Maka banyak ayat-ayat yang menjelaskan, ya, hati-hati, ya, ya, bertambahnya nikmat, ya, yang notabene itu pasti dari Allah, tapi berdampak kepada bertambahnya maksiat. Bahaya, ya. Ya, banyak dijelaskan di dalam Al-Quran, ya, apakah di surat apa itu, di surat Al-An'am 44, ya, hati-hati nikmat bertambah, kekufuran bertambah. Wah, bahaya itu. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim. Ya. Ketika manusia itu nikmat-nikmatnya, nikmat-nikmat Allah digunakan untuk kemaksiatan, maka Allah katakan fatahna alaihim, ya, kami akan limpahkan, ya, kami luapkan, ya, kami luapkan rizki itu, ya. Pemberian itu semakin banyak, ya. Fatahna alaihim abwaba kulli syai', ya, pintu-pintu, ya, segala bentuk rezeki, ya. Maka jangan heran kalau orang kafir itu, ya, umumnya ada juga kafir yang miskin, ya. Kafir rezekinya unlimited, ya. Wah, ya. Rumahnya ratusan miliar, ya. Propertinya miliaran semua. Itu bahaya sekali kalau akhirnya hanya bermaksiat. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai', ya. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu. Sehingga ketika manusia itu tenggelam, bersorak-sorai, ya, berpesta-pesta dengan kenikmatannya, maka Allah akan habisi, ya, dengan siksaan yang tiba-tiba. Ya, hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Ya, karena itu kapan orang-orang yang soleh, ya, itu sudah ketakutan dengan nikmat-nikmat yang menurut kita biasa aja, ya. Ada orang-orang soleh tertentu ketika dia merasa, ya, mau komunikasi dengan siapa aja, ya, dengan mudah, ya, bahkan bisa live seperti ini, ya, maka dia merasa ini adalah termasuk fatahna abwaaba kulli syai', fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Ingin makanan yang model apapun bisa dihadirkan. Ingin transportasi model apapun bisa dihadirkan. Itu aja dia sudah merasa, mungkin bagi orang-orang yang dengan keimanan belum baik, ya biasa-biasa aja lah itu, ya. Orang-orang saleh tertentu ungkapannya, dia sudah khawatir itu merupakan fatahna alaihim abwaaba kulli syai', ya. Kemudahan-kemudahan fasilitas hidup, ya, itu, ya, khawatir merupakan sinyal-sinyal ataupun teguran-teguran Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang seperti ini, ya, segera sadar, tidak nasu, ya, karena ayatnya falamma nasu ma dzukiru bi, maka dia segera banyak bertaubat, banyak taat, agar sebuah terbukanya berbagai macam kenikmatan itu tidak menjadi benih-benih bencana.
seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Salamah ibnu Dinar, ya, kullu ni'matin la yuziduka ta'atan fahuwa baliyah. Maka setiap nikmat yang tidak menambahmu taat kepada Allah, berarti itu benih bencana. Dari mana ungkapan ini inspirasinya? Dari Al-An'am. Begitu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda 'ala ma'asihi, yu'til 'abda ni'matan 'ala ma'asihi fa huwa istidraj." Ya. Jika engkau melihat Allah meluaskan rezeki hambanya, ya, meluaskan nikmat untuk hambanya, ya, padahal dia banyak maksiatnya, ya, terutama nggak sholat, anti Islam, ya, anti kaum muslimin, anti Al-Quran, maka nggak usah dibanggakan. Ya, kenikmatan seperti itu merupakan cikal bakal terjadinya bencana besar, baik dalam skala personal maupun skala negara. Ya. Juga dijelaskan di surat, ya, surat Al-Isra, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah wa idza aradna an nuhlika qaryatan. Ya. Jika sebuah negeri itu mengalami sebuah proses penghancuran, ya. Naudzubillah, ya. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha. Ya. Maka Allah jadikan tokoh-tokohnya itu mengalami kondisi nikmat yang berlimpah-limpah. Ya. Ya. Sementara kaum du'afanya dalam kondisi semakin miskin. Ya. Ya. Jadi ayat ini diriwayatkan dengan dua bacaan. Ya. Amarna, mimnya tanpa tasydid. Amarna mutrafiha. Ya. Ada dengan riwayat mimnya amarna. Ya. Amarna mutrafiha artinya Allah mengarahkan, ya, mengarahkan orang-orang yang kaya itu semakin tenggelam dalam kemaksiatannya, kezalimannya, kejahatannya, ya, sikapnya yang ingin menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Ya. Tapi kalau mimnya yang bertasydid, amarna, ya, maka pengertiannya adalah tokoh-tokoh yang ada itu semakin kaya dan semakin berkuasa. Alhamdulillah, ya. Semakin mudah menduduki jabatan, apakah presiden, apakah menteri, apakah, ya, gubernur. Amarna mutrafiha. Ya. Orang jahat-jahatnya malah mudah menjadi pejabat di sebuah negeri itu. Ya. Fasaqu fiha, ya. Ya, otomatis kalau mutrafiha, ya, kalau antum pernah belajar surat Al-Waqi'ah, ya, di situ juga ada kata mutrafin, kan, ya, bahwa salah satu sifat ahli neraka Allah katakan innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Ya. Salah satu sifat ahli neraka itu dulunya tokoh-tokoh di negeri itu yang kaya raya, namun, ya, banyak maksiatnya, banyak kufurnya kepada Allah. Ya. Di ayat ini juga dengan kata mutrafiha, amarna mutrafiha, fafasaqu fiha. Ya. Ya. Kemudian kekayaan dan jabatan itu semakin membuatnya, ya, ya, semakin hebat di dalam berbuat dosa. Dampaknya apa? Fahaqqa alaihil qaul.
maka orang itu sudah masuk dalam agenda Allah. Ya. Sudah diketuk palu, kamu akan mengalami satu kondisi. Kondisinya itu apa? Fadammarnaha tadmira. Dihancurkan sehancur-hancurnya. Ya. Ya, bagaimana kalau kaum muslimin hidup dalam kondisi seperti ini? Baik di kondisi di Al-An'am 44 ataupun kondisi di Al-Isra, ya. Kalau saya nggak salah di ayat 17 ataupun di halaman kedua tepatnya, ya, halaman kedua dari surat Al-Isra, ya. Maka ya, Allah perintahkan di surat Al-Hajj, ya, seharusnya kaum musliminnya jangan berhenti, ya, ya, melawan kondisi ini dengan perlawanan, ya, istilahnya ya, jika perlawanan yang sebenarnya lawan kata, ya, minimal lawan kata. Jika mutrofin itu melakukan pengerusakan, kaum musliminnya melakukan perbaikan, ya. Ataupun istilahnya pengembangan, ya. Mutrofin bawanya mau ngerusak melulu, memperbaiki. Maka surat Al-Hajj nanti akan berlaku, walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din. Ya. Apa yang dimaksud walaula daf'ullahin nasa bi ba'din? Maka akan berlaku bahwa, ya, sebuah kondisi manusia yang saling dorong-mendorong. Ya. Yang satu mendorong kerusakan agar terjadi di masyarakat, yang satu berusaha mendorong kebaikan, ya, menyebar di masyarakat. Selama ada saling dorong-mendorong seperti itu, insya Allah yang dimenangkan oleh Allah yang mendorong kepada kebaikan. Ya. Tapi kalau nggak ada yang mendorong kebaikan ini, ya biar aja, mau diapain lagi, memang udah zamannya seperti itu. Maka di surat Al-Baqarah dikatakan la fasadatil ardu, ya. Maka bumi ini akan rusak, ya. Padahal dijadikan Allah untuk kenikmatan, ya. Tapi kalau disalahgunakan seperti itu, yang terjadi adalah kerusakan. La fasadatil ardu. Tapi kalau tokoh-tokoh perbaikannya, ya, semoga majelis surat Al-Muluk yang tidak seberapa ini, yang sangat tawadhu ini, diterima oleh Allah sebagai gerakan mendorong, ya, kebaikan kepada umat, ya. Sehingga menjadi pengimbangan. Di satu sisi ada kelompok ingin merusak, tapi sisi lain dengan segala ketawaduannya, keterbatasannya, ingin melakukan perbaikan. Ya. Begitulah seharusnya ayat ini dipahami, diamalkan. Wa huwallazi ja'ala lakumul arda. Ya. Allah yang menjadikan bumi ini untuk kamu. Ya. Berarti ini buminya Allah. Ketika Allah katakan lakum untukmu, berarti Allah mengamanahkan, ya. Maka siapa yang merusak berarti nggak menjaga amanah. Karena itu Nabi Syuaib sering berpesan, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian merusak bumi ini setelah diperbaiki. Utamanya, ya, jangan engkau terus mengganggu orang-orang yang berdakwah, ya. Orang berdakwah, orang-orang yang aktif dalam dakwah itu tujuan utamanya memperbaiki kehidupan. Tapi orang kafir bawaannya ingin merusak kehidupan dengan maksiatnya, dengan penolakannya terhadap Al-Quran. Itu semua masuk gerakan ifsad fil ard,
Sehingga Allah katakan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ya. Kalau kamu menghentikan gerakan pengerusakan terhadap bumi ini, niscaya kamu akan berada dalam kehidupan yang baik. Dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Wala taq'udu bikulli siratin tu'idun. Contoh kamu itu melakukan pengerusakan, kamu sering mengganggu orang yang ingin berbuat baik. Itu kaum Madian ya. Kaumnya Nabi Syuaib itu sengaja duduk di jalan-jalan kalau melihat orang yang berbuat baik diganggu. Maka Allah katakan wala taq'udu bikulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillahi wa tabghunaha 'iwaja. Ya. Dalulan ya. Dalul itu asal artinya jinak ya. Kalau orang punya katakan binatang buas bisa disuruh, bisa diajak bercanda, itu dalul ya. Maka Allah istilahkan bumi juga dalul ya. Bisa diambil kekayaannya, bisa dinikmati tambangnya, segala-galanya ya. Yang mau pindah dari setempat ke tempat namanya dalul ya. Ada yang dari Jakarta ke Surabaya, dari Jakarta ke Makkah sana, mana-mana dengan mudah ya. Itu karena kondisi bumi yang telah dijadikan oleh Allah dzalul ya. Famshu fi manakibiha, maka hendaklah kamu berjalan di penjuru-penjuru bumi itu ya. Artinya apa? Ya kenalilah penjuru-penjuru bumi itu ya. Ya, seperti kalau tokoh Islam yang terkenal melakukan famshu fi manakibiha, itu namanya Ibnu Battuta. Itu terkenal orang yang banyak melanglang buana. Famshu fi manakibiha. Ya, termasuk para sahabat umumnya adalah orang tinggal di Mekah tapi ya, mereka melanglang buana seluruh jazirah Arab, Afrika, bahkan sampai ke Spanyol. Manakib, manakib itu dari kata mangkib ya. Mangkib artinya apa? Pundak ya. Allahu a'lam, ini kenapa Allah sebut manakib yang dijelaskan dalam kitab tafsir dengan kata atraf ya. Penjuru-penjuru bumi. Ya minimal Indonesia lah ya. Kita tahu sedikit gimana Papua, gimana Kalimantan, gimana Sumatera ya. Itu namanya manakib, manakibul ard ya. Maka Allah istilahkan penjuru-penjuru bumi dengan manakib ya. Yang aslinya manakib itu apa? Pundak ya. Ya. Untuk memberi isyarat ya. Pergi dari satu tempat ke tempat yang lain untuk bekerja ya. Untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Jadi intinya adalah ada famshu ya. Jadi mencari rezeki itu yang penting ada aktivitas ya. Famshu fi manakibiha ya. Saya pernah ke Kaltim ya, ketemu dengan pengurus masjid ya. Kenal dengan pengurus masjidnya ya. Kemudian saya tanya, Anda dari mana? Ya, saya dari Jakarta, Ustaz ya. Jakarta daerah Fatmawati. Gimana ceritanya dari Fatmawati jadi pengurus masjid di Kaltim ini? Ya, tepatnya di daerah Bontang. Ya. Cari kerja awalnya itu kerja di perkayuan di hutan Kalimantan. Jadi ketika bosnya melihat orangnya soleh, bacaan Qurannya bagus, maka direkrut. Itulah famshu ya. Ketika manusia itu mau jalan ya, maka Allah bukakan rezeki-rezeki itu. Ya.
famshu fi manakibiha. Shu itu artinya apa? Ya, shu itu artinya berjalan. Ya. Jadi para ulama, para mufassirin, ya subhanallah ya, begitu teliti ya. Kata bergerak di dalam Al-Quran itu digunakan dengan 4 istilah. Ya. Ada famshu. Ya. Famshu itu artinya apa? Ya, berjalan normal lah. Ya. Ada yang bersegera. Ya. Baik famshu maupun bersegera itu semua sebuah aktivitas. Ya. Jadi kalau urusan surga dan ampunan, perintahnya ya wasari'u, ya, katanya begitu. Ya. Bersegera. Tapi kalau urusan dunia dengan famshu fi manakibiha. Artinya apa? Ya, ya, mencari dunia itu harus, ya. Tapi dengan ayat-ayat seperti ini, ya, maka ya, mencari dunia itu harus dibatasi, ya. Artinya tidak perlu sampai ya ngoyo ya, sampai menghabiskan semua tenaganya sehingga kehilangan kesempatan-kesempatan ibadah demi mencari harta. Ya. Jadi selama mencari rizkinya masih jalan sholatnya, jalan ibadahnya, berarti dia masih famshu. Artinya para ulama menjadikan kata famshu itu inspirasi ya. Nyari dunia harus, tapi jangan semua tenaga dikerahkan. Ya. Sehingga tenaga dikerahkan itu hanya untuk 3. Ya. Pertama, ampunan dan surga. Itu dengan kata sari'u. Sari'u. Ya. Barat orang jalan, sari'u itu ya, jalan cepat. Ya. Gak nunda-nunda. Ada lain dengan kata sabiqu. Ya. Sabiqu. Ya, artinya bercepat-cepat. Ya. Atau kalau lebih tepat lagi, kalau dalam urusan akhirat, kamu harus punya mental nggak mau kalah dengan orang lain. Ya. Itu kalau ingin tahu perbedaan kenapa di Ali Imran disebut syari'u, kenapa di Al-Hadid disebut sabiqu, sabiqu ila maghfirah. Ya, kalau secara terjemah sama, ya bersegeralah kamu kepada ampunan dan surga. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha. Ya. Jadi kalau syari'u bersegera ya, nggak peduli mau ada yang nemenin nggak ada, syari'u. Kenapa? Karena ayat sebelumnya bicara neraka. Wattaqun nar, takutlah kamu dengan neraka ya. Maka orang takut dengan sesuatu kan biasanya melarikan diri. Ada kebakaran lari, ada gempa lari. Ya. Ya, begitulah siapa yang beriman dengan neraka lari menuju ampunan. Wasari'u ila maghfirah. Wasabiqu ayat sebelumnya tentang dunia ya. Ya. Umumnya manusia itu berlomba-lombanya urusan dunia, tapi Allah katakan awas bahaya kalau begitu. Berlomba-lomba itu urusan akhirat ya. Lihat saudaranya rajin ke masjid, ternasehati kok saya nggak rajin. Saudaranya sudah hafal juz 30, kok saya belum hafal. Itu namanya sabiqu ya. Nggak mau kalahan ya. Nggak mau ketinggalan. Ya. Jangan nggak sikap yang seperti itu hanya urusan dunia saja. Ya. Kemudian lebih cepat lagi gerakannya namanya fas'au. Ya. Fas'au dari kata sa'a yas'a. Abdullah bin Maktum disebut orang yang yas'a. Wa amma man ja'aka yas'a. Ya. Kata fas'au dalam Al-Quran digunakan agar kamu bersemangat di dalam melaksanakan salat Jumat.
di waktu yang lebih awal. Ya. Usahakan jangan masuk masjid saat Jumat, imam sudah di mimbar. Ya. Maka kamu nggak dapat apa-apa kecuali nggak dosa. Ya. Kemudian ada lebih cepat lagi disebut fafirru di Adzariyat. Firru. Ya. Fafirru ilallah. Ya. Kembali kepada Allah dengan gerakan lebih cepat lagi, artinya jangan menunda-nunda, ya. Artinya jangan pedulikan godaan setan karena fafirru, godaan hawa nafsu, ya, karena sedang fafirru, ya. Jadi perimbangannya begitu urusan dunia digunakan famshu, ya, jalan aja, ya. Artinya ya saat cari dunia cari aja, tapi giliran sholat ya sholat, giliran ada rambu ini haram, oh nggak bisa, ya. Ya. Famshu terasa menjadi sebuah gerakan santai dibanding dengan kata sari'u sabiqu fas'au fafirru ilallah. Ya. Jadi yang 4 istilah ya, perlu gerakan-gerakan yang serius dalam urusan-urusan keakhiratan. Urusan dunia famshu, jalan kaki aja famshu. Ini istilah aja, ya. Famshu fi manakibiha huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih, ya. Dan makanlah apa yang, ya, dari rezeki yang ada di bumi. Kulu mir rizqih, ya. Itu yang paling penting di ayat ini, hubungannya dengan ayat 12, ya. Maka takutlah kepada Allah, kamu memakan rezeki yang tidak halal, ya. Baik tidak halal dalam fidzatihi, ya, atau tidak halal atau haram li ghairihi, ya. Tidak halal fidzatihi itu misalnya apa? Ya, minum khamr, ya. Zatnya memang udah haram, ya. Walaupun beli dengan normal gitu, ya, nggak nyolong misalnya, tetap aja haram, ya. Tapi ada haram li ghairi, ya. Haram karena caranya yang salah. Buah itu halal, tapi kalau boleh nyuri maka haram bagi pencuri, bagi orang lain halal, ya. Ya. Punya harta banyak, ya, halal harta itu, mau beli apa aja halal. Tapi kalau dapatnya nyolong, ya haram. Siapa yang takut kepada Allah, siapa yang punya khasyah, maka dia akan, ya, akan terlihat dalam sikapnya wa kulu mir rizqih, ya. Jadi subhanallah, ya, urusan makan saja, ya, Allah inginkan harus nampak dalam dirimu rasa takut kepada Allah, ya. Sebagaimana juga dibahas di surat Al-An'am ini, ya. Surat Al-An'am 119, 120, 121 itu bahas tentang, ya, bukti bahwa kamu tunduk kepada Al-Quran, kamu betul-betul melaksanakan hukum-hukum Allah yang berlaku dalam bab makan, ya. Sehingga pemahamannya, kalau urusan makan saja diatur oleh Allah dalam Al-Quran, apalagi ngurus rumah tangga, apalagi ngurus masyarakat, apalagi ngurus negara. Nggak mungkin dibiarkan oleh Allah tanpa aturan. Sekedar makan aja ada rambu-rambunya, ini yang boleh, ini yang nggak boleh, ya. Maka jangan sampai karena urusan makan setan berusaha menjerumuskanmu kepada yang haram. Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Wa kulu mir rizqih, ya. Kenapa juga wa ilaihin nusyur? Karena jangan sampai urusan makan kamu di akhiratnya sengsara.
Karena apa yang kamu makan itu nanti ada pertanggungjawabannya di akhirat. Ya. Sehingga di surat At-Taubah Allah mengecam ya tokoh-tokoh Yahudi yang tidak selektif dalam urusan makanan. Ya. Orang-orang beriman jangan ngikuti orang-orang Yahudi itu ya, ulama-ulamanya katanya. Ya. Mereka sering ya makan yang tidak halal. Inna ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhban la ya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah. Ya. Di wakulu min rizqih ini menunjukkan famshu fi manakibi wakulu min rizqih ini disimpulkan oleh para ulama ya bahwa orang beriman itu sebenarnya diberi rizki oleh Allah ya dari 4 sumber. Ya. Apa saja 4 sumber itu? Ya. Salah satunya ini. Ya. Rizki yang didapatkan atau yang Allah berikan kepadamu ketika kamu famshu, ketika kamu ada usaha. Ya. Ada tenaga yang dikeluarkan. Paling tidak namanya famshu itu keluar rumah. Pagi-pagi keluar, pulang sore. Ya. Itu rezeki yang diusahakan. Ya. Disebut dengan rizkun muktasab. Ya. Rezeki yang diusahakan. Ya. Maka jangan sampai rezeki yang muktasab ini kehilangan barokahnya. Ya. Supaya nggak hilang barokahnya apa? Maka usahakan kamu mendapatkan 2 sumber rezeki yang lain. Ya. Apa itu sumber yang kedua, yang ketiga? Ya. Rezeki yang Allah berikan karena kesolehanmu. Ya. Jadi menjadi orang soleh itu jangan dikira cuma ya urusan pahala, urusan surga, selamat neraka. Tapi Allah katakan kamu jadi orang soleh itu insya Allah rezekimu juga bertambah. Ya. Banyak sekali ayat, khususnya di At-Talaq. Ya. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقٍ. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. Bahwa kesolehan itu insya Allah ya juga ketika kesolehan menyatu dengan usaha ya berarti rezekimu itu ya, sumber dari 2 arah ya, arah kesolehanmu dan arah usaha. Di surat Ibrahim sumber rezeki itu juga datang dari rasa syukurmu. Ya. Saya sudah tambah rezeki, saya harus tambah taat. Saya tambah rezeki, saya tambah infak, saya tambah rezeki, saya akan tambah amal soleh ini, amal soleh itu. Maka Allah janjikan, la azidannakum. Punya 3. Ya. Rezeki usaha, rezeki kesolehan, rezeki syukur. Ya. Satu lagi, ya. Rezekinya sebagai makhluk hidup. Ya. Allah katakan, tidaklah Allah menciptakan makhluk yang hidup kecuali ada rezeki. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَمَا مِن دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Ya. Apa maunya Allah seperti itu? Ya. Kalau salah satu sumber rezeki itu ada yang sifatnya jatah, ya jatah dari Allah, ya. Kenapa urusan rezeki jadi membuatmu syirik kepada Allah? Ya. Wah, banyak banget tuh orang gara-gara rezeki ya jadi syirik kepada Allah. Ya. Atau ada yang menjerumuskan dirinya ke dalam dosa. Ya. Gara-gara masalah rezeki. Ya. Ya. Padahal Allah janjikan rezeki itu ya, dari 4 sumber tadi. Ya. Apa yang istilah dengan pesugihan ya. Pesugihan itu kan masyarakat yang sekelompok masyarakat yang ingin kaya tapi harus syirik kepada
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah pentingnya belajar Al-Quran agar tidak terjerumus oleh hal-hal yang sifatnya gampang ya. Ya. Ada seorang ulama namanya Fudail bin Iyad ya. Sebelumnya ulama ini ahli maksiat ya. Wah, yang khomer, yang mencuri, yang merampok ya. Dapat hidayahnya karena ayat rezeki ya. Jadi dia mendengar seorang nenek yang sedang sholat malam ya, namanya penjahat memang hidupnya suka di waktu malam ya. Tapi ada seorang wanita tua yang sholat baca surat Az-Zariyat. Ketika sampai di ayat wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, maka ayat itu seakan menusuk hatinya ya. Katanya ya, di langit itu sudah ada rezeki buat kalian ya, yang sudah dipersiapkan oleh Allah. Maka dia berpikir, jadi kalau sudah dipersiapkan, ngapain saya mencarinya dengan cara ini? Ntar mencuri, ntar merampok, ya, ntar jambret, dan seterusnya. Ya. Dari situ dia bertobat, ya, belajar, sampai menjadi salah seorang ulama pada zamannya, ya, hidup di negeri Syam atau di Tarsus, ya, jadi sahabat akrabnya ulama yang bernama Abdullah bin Mubarak yang luar biasa kealimannya sekaligus terkenal sebagai eh, sebagai mujahid di zaman ya. Demikian jamaah rahimakumullah ya. Kita cuma dapat satu ayat ya, karena memang satu ayat ini butuh pendalaman ya, dengan penjelasan ayat-ayat yang lain ya, maka perlu mendapat perhatian yang lebih khusus Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, jazakallah Kiai Burunda sudah menyampaikan kajian kita pada sore hari ini di ayat ke-15 yang mana tadi disampaikan bahwa ketika kita ingin memperoleh rezeki itu ada 4 sumber ya ternyata. Dan kita baru tahu, Masya Allah, ini baru satu ayat dan banyak lagi mungkin yang kita bisa memperdalam. Yang mana diantaranya adalah karena kita usaha, tadi famsyahu ya, famsyu, kemudian ketika kita kesolehan diri kita, selanjutnya rezeki karena syukur kita, dan juga karena kita sebagai makhluk Allah. Baik, para jamaah, para asatidz, barangkali ada yang ingin tanyakan kaitan dengan materi kita pada kajian sore hari ini. Mungkin ada ini bertanya atau apa ya maksudnya ini? Ini dari Ibu Yunita ya. Mohon pencerahannya Ustadz melihat situasi di negara kita ini di mana Allah sepertinya memudahkan tim pengrusak untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Sementara rakyat semakin menderita. Bagaimana kita melihat sikap Allah ini Ustadz? Itu mungkin Gurunda pertanyaan pertama. Kedua, apakah rezeki itu harus melalui pendekatan ke orang atau cukup berdoa saja? Nanti Allah yang akan kasih Ustadz. Jadi kita cukup doa apakah rezeki itu datang atau memang tadi kita usaha. Baik Gurunda, ada 2 pertanyaan. Mohon jawabannya. Ya, kalau kamu berdoa berarti ya kamu hanya dilancarkan dari satu pintu saja. Ya. Dari satu pintu. Ya, sebagaimana kata Imam Malik kepada muridnya Imam Syafi'i, ya. Kata Imam Malik, rezeki itu jangankan berdoa katanya, nggak berdoa aja insya Allah datang. Ya. Imam Syafi'i nggak percaya, wah mana buktinya nggak datang. Iya sekarang memang lagi nggak datang, tapi ya, suatu saat nanti rezeki itu akan datang katanya. Ya. Maka satu saat Imam Syafi'i sebagai murid dekat Imam Malik rahimahumullah ya ingin memberi hadiah kepada Imam Malik ya. Dia beli buah ini, buah itu ya. Dipersembahkan ke gurunya ya.
wah Imam Malik, ini hadiah dari saya. Oh iya, jazakallahu khairan katanya. Apa saya bilang kemarin beberapa hari yang lalu? Apa ya katanya? Kan saya bilang bahwa rezeki itu bisa dikasih oleh Allah tanpa kamu usaha. Ya. Apalagi kamu berdoa dikasih. Ya. Ini buktinya. Saya kan nggak usaha, cuma duduk-duduk doang. Ya. Ya, buah anggur, buah delima semua kamu bawa ke sini katanya. Ya. Ya memang bisa begitu, tapi kalau kamu nggak famsu, ya sumbernya sedikit, cuma satu pintu. Ya. Ya syukur kalau satu pintu tapi cukup sebulan. Khawatirnya karena cuma ngandelin satu pintu cukup sepekan misalnya. Ya. Jadi kalau mau bertambah ya buka pintu yang kedua. Mau tambah buka pintu ketiga. Mau tambah pintu keempat. Insya Allah tidak saja banyak tapi juga barokah. Ya. Baik, terima kasih Gurunda. Ya. Ini pertanyaan satu lagi Gurunda. Ya, Mencermati kondisi sekarang ini seolah-olah perusak itu Allah kasih kemudahan gitu. ya itu sesuai dengan ayat Al-An'am ya dan Al-Isra tadi ya. Tapi saya yakin kalau masih ada kelompok umat yang ingin menandingi ya, menandingi ya kerja-kerja pengerusakan itu ya. Dia merusak, kami akan memperbaiki. Ada yang menandinginya dengan istilahnya amar ma'ruf nahi mungkar. Istilahnya ngomong terus ya, bawel terus. Bawel di medsosnya, bawel kritikan-kritikannya. Insya Allah itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala bagian daripada apa yang disebut di surat Al-Hajj ataupun di surat Al-Baqarah, walaula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'din. Ya. Ya, namun karena memang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, yang melakukan upaya-upaya menandingi kerja-kerja pengerusakan versus perbaikan ini, ya, nggak kalah hebatnya fitnahnya, ya, ujiannya, ya, ya. Bagaimana dari zaman dahulu, ya, cerita-cerita seperti ini ya selalu terjadi, ya. Ibaratnya lalu memperbaiki ya 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 dari kelompok mereka misalnya merayu, udahlah nggak usah ribut-ribut, kita cincai saja ya, kamu butuh apa sih sebenarnya kok ribet begini, kok berusaha melawan kita ya. Ya, ini saya kasih jabatan, ini saya kasih fasilitas. Ya. Ya kalau nggak kuat, ya berarti itu salah satu kekalahan. Ya. Maka memang harus ya orang-orang yang bekerja di dalam melakukan perlawanan, walaupun insya Allah perlawanannya bil hikmati wal mau'izatil hasanah, ya, itu harus betul-betul terbimbing dengan baik, terjaga imannya dengan baik, sehingga ya mereka harus punya sikap ya imma syahadatu awin nasr, ya nggak apa-apa berakhir dengan mati syahid ataupun dengan kemenangan. Ya, ya, kalau sikapnya seperti itu, insya Allah mereka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagian yang lain diuji dengan wanita, ya. Sodorkan wanita nggak kuat, ya langsung limbung, ya istilahnya masuk angin, ya. Yang lain diuji dengan harta, ya. Jadi memang ada harta, ada tahta, ada wanita, itu yang sering dihadapi oleh orang-orang yang bekerja dalam rangka perbaikan. As'alullah lana wa lakum insyaallah. Allah a'lam. Baik, Gurunda, alhamdulillah para jamaah sekalian, kajian kita akhiri pada hari ini.
yang mana tadi Guru Anda sudah sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menyegerakan bukan hanya urusan dunia, tapi juga urusan akhirat, yang bagaimana Guru Anda sampaikan dengan syari'u, sabiku, fash'au, dan fafiru ilallah. Jadi kita bukan hanya mengejar urusan dunia, tapi akhirat juga kita lebih cepat lagi mengejarnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Demikian Guru Anda, mohon ditutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari sama-sama kita tutup dengan lafaz hamd.